Yo, halo Sobat Ganingers dimanapun kamu berada. Selamat datang di channel Ganing Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Samaritan yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Sylvester yang dulu pernah memerankan Rambo. Dan tanpa banyak ngomong lagi karena yang ngomong tetangga sebelah. Siapkan telinga mantan dan mari mulai filmnya. Pada pembuka awal ditampilkan sebuah prolog yang menceritakan saat ribuan tahun yang lalu hidup saudara kembar bernama Samaritan dan Nemesis. Mereka berdua sangat overpower hingga membuat para penduduk sekitar mulai ketakutan. Bahkan para penduduk ingin membunuh satu keluarga itu hingga tewas dengan cara membakar rumah saudara itu. Tapi kedua saudara itu selamat, sayangnya orang tuanya meninggal. Sejak saat itu, kedua saudara itu mulai berubah. Nemesis yang dipenuhi balas dendam menjadi seorang penjahat, sedangkan Samaritan menjadi orang yang membela keadilan. Karena jalannya berbeda, mereka berdua berpisah hingga muncul niat Nemesis yang ingin membunuh saudaranya sendiri karena Samaritan selalu menghalangi kejahatannya. Kemudian Nemesis menciptakan sebuah senjata yang sangat kuat untuk mengalahkan Samaritan, tetapi mereka sama-sama kuat hingga mereka berdua terpojok ke sebuah pembangkit listrik yang mempunyai daya sangat kuat hingga meledakkan mereka berdua sampai mati. Tapi di masa kini orang-orang percaya bahwa Samaritan masih hidup. Salah satunya adalah seorang anak kecil bernama Sam yang sangat mengagumi Samaritan. Dia tinggal di sebuah apartemen yang hampir menunggak sewa bersama dengan ibunya. Hari-harinya dia isi dengan sekolah seperti biasanya, tapi di hari itu dia tidak bisa pulang ke rumah karena rumahnya telah disegel oleh penagih sewa. Dia pun menunggu ibunya di luar sambil menggambar Samaritan kesayangannya. Kemudian datang Jess, sahabat dari Sam, mengajaknya untuk mencari uang tambahan. Dan Sam pun setuju. Dia mengikuti arahan dari Jess, yaitu menjual kabel tembaga yang didapatnya dari sebuah rumah terbelangkai. Setelah mereka berdua menjual kabel itu di sebuah tempat penjualan besi bekas, kemudian datang sekelompok pemuda yang menawarkan uang yang lebih banyak dibandingkan menjual kabel tembaga, yaitu mencuri kupon lotre di sebuah toko. Dengan syarat, Jess dan Sam yang akan mengalihkan perhatian pemilik toko itu. Awalnya Jess tidak mau dan menolak, tetapi Sam malah ingin ikut. Entah apa yang dipikirkan bocil kematian ini. Setelah mereka berhasil mencuri sebuah kotak dan ternyata isinya hanyalah sebuah makanan, bukan sebuah kupon lotre. Terjadilah perkelahian kecil di antara Sam dengan sekelompok pemuda itu. Di saat keributan terjadi, datang seorang ketua gangster bernama Cyrus dan juga wakilnya Sophia. Ternyata tempat di belakang penjualan besi bekas ini terdapat markas gangster. Kemudian dia menghampiri Sam dan terlihat Cyrus merasa kagum kepada Sam serta memberikannya uang. For what you did today. Kemudian Sam kembali ke apartemennya. Terlihat ibunya sedang bertengkar dengan penagih sewa. Ibunya tidak mampu membayar sewa apartemennya, tetapi Sam memberikan uang yang didapatnya dari Cyrus kepada ibunya untuk membayar sewa. Kemudian ibunya bertanya kepada Sam dari mana uang itu didapatnya, tapi Sam berbohong kepada ibunya. Scene berpindah ke tempat markas gangster Cyrus. Mereka semua ternyata sedang menyiapkan alat peledak untuk meledaki kota granit. Keesokan paginya Sam pergi menuju ke sekolah. Tetapi saat berjalan, dia menemui kelompok pemuda waktu itu yang ingin menagih uang yang telah diberikan Cyrus kepadanya. Tentu saja Sam menolaknya dan kabur sehingga membuat kelompok pemuda itu marah dan mengejar Sam. Tetapi Sam tertangkap mereka dan menghajarnya. Untungnya saja ada bapak tua yang ternyata dia adalah tetangganya dan langsung menyelamatkan Sam dari kelompok pemuda itu. Tapi Sam menduga bahwa kakek tua yang bernama Joe Smith adalah Samaritan yang dikaguminya.
Dugaan itu semakin kuat setelah Sam mengintip hal yang mengganjal dari Joe lewat jendela apartemennya. Kemudian dia memberanikan diri menyelinap ke apartemen Joe dan menemukan sebuah lambang Samaritan. Scene berubah dengan diperlihatkannya gangster Cyrus yang menyelinap dengan menggunakan seragam polisi untuk melakukan tindak kriminalnya. Mereka memasuki ke sebuah tempat berangkas polisi yang di dalamnya terdapat bekas senjata milik Nemesis yang berbentuk sebuah palu. Cyrus ingin mencurinya dan mendapatkan kekuatan Nemesis. Sam yang terlihat bangga karena berhasil menemukan Samaritan, dia pun melapornya ke tempat yang dimana sering dia kunjungi untuk membahas Samaritan di sebuah tempat toko buku. Pemilik tempat itu ternyata sudah lama meneliti Samaritan, tapi tidak berhasil menemukannya. Setelah Sam menunjukkan bukti-bukti bahwa kakek tua Joe yang memiliki pekerjaan seorang tukang sampah adalah Samaritan, tapi sayangnya pemilik toko buku itu tidak percaya dengan ucapan Sam dan menyuruhnya untuk pergi. Sam tidak berhenti sampai situ. Dia terus menyelidiki Joe untuk mencari bukti kuat. Sam bahkan menyelinap kembali ke apartemen milik Joe lewat jendela miliknya dan menemukan sebuah buku yang berisikan tentang Samaritan. Tapi karena insting Joe sangat kuat, dia tahu bahwa Sam yang mengambilnya. Kemudian Joe datang ke apartemen Sam dan meminta Sam untuk mengembalikan barangnya. Keesokan paginya, Sam masih kekeh untuk mencari bukti bahwa Joe adalah Samaritan. Bahkan dia sempat cekcok dengan Joe, tapi di saat Joe hendak pergi dari Sam, dia ditabrak oleh mobil yang dikendarai gangster Cyrus. Ternyata kelompok pemuda yang waktu itu diajar oleh Joe melaporkannya ke gangster Cyrus dan ingin melakukan balas dendam dengan cara menabraknya dengan mobil. Sam yang melihatnya panik karena melihat Joe terbaring di atas tanah, tapi di saat itu juga Joe mulai menggerakkan kaki, tangan, kepala hingga seluruh badan normal kembali. Sam yang melihatnya langsung senang bahwa Joe yang selama ini menjadi tetangganya adalah Samaritan. Kemudian mereka saling bercerita bahwa ayah dari Sam pernah diselamatkan oleh Samaritan. Scene kemudian berpindah dengan gangster Cyrus yang hendak melakukan tindakan kriminal, tapi berkat senjata dan topeng bekas Nemesis yang berhasil ia curi, dia pun berpura-pura menjadi Nemesis dan mengajak revolusi bagi para penjahat. Karena kota granit ini dilanda kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga Cyrus dengan mudahnya memperdayai mereka. Bahkan sekelompok orang bertopeng Nemesis itu diberitakan di televisi bahwa mereka telah membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Sam setelah melihat berita di televisi, ia pun pergi menemui Joe, tapi nyatanya Joe sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bahkan dia malah pergi ke Pegadaian untuk menjual kamera miliknya. Sam menganggapnya pengecut karena membiarkan penjahat merajalela, tapi sebenarnya Joe sangat kesal setelah melihat di berita bahwa Nemesis aktif kembali. Keesokan paginya, Sam meminta Joe untuk mengajarinya cara bertarung. Setelah Joe menyetujuinya, mereka bertemu di atap gedung. Sam menunjukkan keahlian memukul seorang bocil kematian, bahkan saking gayanya dia memukul perut Joe, tetapi malah dia sendiri yang merasa kesakitan, dan latihan terpaksa harus berhenti. Kemudian mereka berdua pergi ke apartemen Joe. Di sana mereka saling bercerita. Bahkan Sam menanyakan keberadaan Nemesis. Tapi setiap mendengar kata Nemesis, Joe mulai merasa kesal dan menyuruh Sam pulang. Di saat sedang berjalan menuju apartemennya, dia didatangi Cyrus dan menawarkan $100 Amerika. Sam pun langsung menyetujuinya. Kemudian Sam diberi tugas oleh Cyrus, jika ada polisi datang, dia harus bersiul. Tapi baru saja latihan bersiul, polisi patroli datang. Dengan kekuatan sebuah uang yang diberikan Cyrus kepada polisi, polisi itu diam dan pergi. Mulailah Sam menjalankan tugasnya. Di saat Sam menjalankan tugasnya, gangster Cyrus dengan iringan mobil yang ternyata mereka sedang menyandra seorang polisi. Karena rasa penasaran Sam, dia pun mengintai diam-diam. Gangster Cyrus menyandra polisi ternyata dikarenakan polisi ini mengetahui lokasi bom yang telah diatur gangster Cyrus sebelumnya. Bahkan polisi ini ditembak hingga tewas. Sam yang melihatnya panik dan dia harus kabur dari lokasi markas gangster Cyrus. Dia tidak peduli lagi dengan tugasnya. Di saat kabur, Sam melihat Jess sedang dipukuli oleh sekelompok pemuda bawahannya gangster Cyrus. Sam langsung membantunya, tapi karena Sam lemah, seorang dari kelompok itu memukul Sam dengan sebuah kunci Inggris dan membawa tubuh Sam yang pingsan itu ke apartemen Joe. Joe yang melihat Sam tak berdaya dari jendelanya langsung membawa Sam ke rumah sakit. Untungnya Sam tidak mengalami luka yang parah.
Sekelompok pemuda itu kemudian melaporkan ke Cyrus bahwa kakek tua yang bernama Joe itu masih hidup. Padahal waktu itu sempat ditabrak oleh mobil mereka. Karena penasaran, Cyrus ingin bertemu kakek tua ini. Di saat Joe pulang dari tempat kerjanya, dia diikuti oleh sekelompok orang utusan gangster Cyrus. Sekelompok orang itu ternyata ingin membawa Joe ke hadapan Cyrus. Joe menghadapi orang-orang itu dengan tenang. Bahkan dia ditusuk dengan pisau saja tidak mempan. Karena tidak mampu melawannya, orang-orang itu kabur sambil melempar granat ke arah Joe. Dengan sigapnya dia menahan ledakan dengan sebuah mobil. Tindakannya itu ternyata mengundang perhatian masyarakat sekitar dan merekam aksi Joe yang sedang menyelamatkan seorang anak kecil dari ledakan granat. Joe yang melihat dirinya masuk berita di televisi merasa dirinya yang seorang Samaritan telah dibongkar. Kemudian Sam datang ke apartemennya dan melaporkan kejadian yang dialaminya saat di markas gangster Cyrus. Bahwa saat itu dia mendengar akan ada sesuatu di pembangkit listrik. Sam menyuruh Joe untuk menolong orang-orang, tapi Joe menolaknya. Dia merasa tidak mampu hingga Sam kecewa terhadapnya. Kemudian sekelompok utusannya menyerang Joe kembali ke markas Cyrus dan melaporkannya kepada Cyrus bahwa Samaritan telah kembali. Terlihat di sini Cyrus merasa rencana kriminalnya akan dihalangi oleh Samaritan. Maka Cyrus memerintahkan semua anggota geng untuk menyerbu apartemen Joe. Setelah sampai di apartemennya, tetapi Joe tidak ada di sana karena dalam keadaan bahaya, Sam dan ibunya harus pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Cyrus melihat mereka berdua dan mengubah target ke Sam dan ibunya. Bahkan Sofia memukul ibunya Sam hingga pingsan. Di sisi lain, Joe ingin pergi dari kota granit ini ke kota sebelah, tapi dia mengurungkan niatnya dan menemui Sam. Tapi Sam ternyata tidak ada di apartemen, hanya ada ibunya yang terlemas di atas lantai. Menurut ibunya, gangster Cyrus telah menculiknya. Joe yang mendengar itu langsung marah dan menyiapkan strategi untuk menyerang balik gangster Cyrus. Kemudian di tempat markas gangster Cyrus berada, mereka sedang menyiapkan lokasi yang akan dibom. Mereka menyiapkan strategi untuk memadamkan seluruh listrik yang ada di kota granit. Tapi tiba-tiba datang sebuah truk yang dikemudikan oleh Joe langsung menabrak dinding markas gangster Cyrus. Para anggota geng langsung menembak Joe dengan senjata, tapi Joe tidak terluka sedikit pun. Kemudian Cyrus menyambut Joe dengan sebuah senjata milik Nemesis hingga membuat Joe terluka. Tidak lupa juga Cyrus menganggap bahwa Joe adalah Samaritan palsu. Tapi tanpa yang diduga-duga, Joe bilang ke Cyrus bahwa dia adalah Nemesis. Nah loh, selama ini kita menganggap bahwa Joe adalah Samaritan, tapi nyatanya dia adalah Nemesis. Semua anggota gangster dan Cyrus pun panik bahwa orang yang paling terkejam di bumi muncul kembali. Cyrus pun kabur sambil menyandra Sam dan anggota lain menghadang Joe dengan senjatanya. Kekacauan terjadi di mana-mana, tapi tidak ada satupun peluru menembus badan Joe. Pukulan demi pukulan Joe lontarkan ke anggota geng Cyrus. Bahkan di sini terlihat Joe seperti orang yang haus darah. Dia tidak peduli dengan keadaan musuhnya. Di sisi lain, Cyrus mulai melaksanakan strategi tindakan kriminalnya. Dimulai dari dia mematikan seluruh aliran listrik di kota granit. Di kota mulai gelap gulita dan menandakan bahwa penjahat-penjahat yang tersebar di kota granit mulai melaksanakan aksi kriminalnya. Tidak lupa juga Cyrus menggunakan topeng Nemesis hasil curiannya. Sementara Sam yang diborgol tangannya oleh Cyrus tidak bisa kabur, sedangkan api mulai menghabisi markas gangster Cyrus. Untungnya saja Joe mendengar teriakan minta tolong dan langsung menuju ke arah Sam. Tapi di arah belakang Joe, tiba-tiba Cyrus memukul Joe dengan senjatanya. Joe yang merasa dirinya lemah mulai merasa kesakitan. Di saat Joe mulai tak berdaya, Sam membantu memukul Cyrus walaupun tidak terasa sakit. Itu memberikan waktu Joe untuk bernapas dan kemudian melontarkan serangan balik ke Cyrus hingga mendorong Cyrus ke kobaran api yang sangat panas. Joe dan Sam berhasil selamat dan kabur dari markas gangster yang sudah dipenuhi oleh kobaran api. Kemudian Sam menanyakan, apakah benar Joe adalah Nemesis? Dan Joe menjawabnya benar, bahwa sifat jahat dan sifat baik ada di setiap diri manusia. Setelah dia berucap seperti itu, dia hilang di balik kerumunan. Sam yang tidak menyadari bahwa Joe telah hilang karena dikerumunin para wartawan, tapi Sam berkomentar pada wartawan bahwa dia telah diselamatkan oleh Samaritan. Dan inilah akhir cerita dari film yang plot twist ini. Benar-benar definisi orang jahat berubah jadi baik. Bagaimana menurut kalian? Lalu dimanakah Samaritan yang aslinya? Apakah ada season 2-nya? Kita tunggu saja. Dan terima kasih pada kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di Ganding Film selanjutnya.